Halo kawan-kawan Histomat, kembali lagi bersama aku, Nahar. Histomat adalah podcast yang membahas mengenai fenomena sosial sehari-hari secara kritis dan ilmiah. Di sini aku kedatangan bintang tamu spesial. Selamat datang di Histomat, Terima kasih, Bung Nahar. Ya, jadi kawan-kawan Histomat, Nona Linda ini adalah pengajar di Universitas Atmajaya, Yogyakarta. Dan juga saat ini Nona Linda adalah mahasiswi doktoral di University of Münster, Jerman. Nah, Nona Linda, saya ingin mengobrolkan tentang perempuan hari ini, Nona Linda. Karena ini salah satu episode pertama lah dari Histomat yang kedatangan bintang tamu perempuan. Jadi selamat nih Nona Linda. Nah, Nona Linda, banyak orang yang menyebut bahwa hari ini kita hidup di zaman patriarki, di mana perempuan tuh mengalami penindasan dari laki-laki dan juga ada diskriminasi di sana. Nah, sebagai awalan ya, pembuka, mungkin bisa dijelaskan, Man, apa yang telah berubah dan tidak berubah selama beberapa abad terakhir, dan apakah perempuan tuh masih sama seperti zaman mungkin dulu kita sebut sebelum kapitalisme, begitu, Man. Oke, jadi untuk pembahasan ini saya pikir saya akan membaginya menjadi dua fase. Jadi kenapa menjadi dua fase? Karena dua fase itu yang kemudian sangat menentukan bagaimana posisi perempuan di dalam masyarakat. Yang pertama itu ketika saya bisa katakan sebagai fase pra-peradaban, kalau misalnya saya boleh menggunakan istilah dari Morgan, salah satu pelopor antropologi modern, ya pra-peradaban ketika manusia masih meramu dan hunting, jadi masih gathering sama hunting. Dan kemudian yang kedua ketika sudah munculnya kelas. Ketika munculnya kelas, ya kita katakan misalnya ada pada zaman perbudakan, terus kemudian agraris feodal dan kapitalisme. Nah, pada fase meramu atau pra-peradaban, masih meramu dan berburu, surprisingly perempuan itu mempunyai posisi yang sangat predominan gitu. Jadi sangat menentukan di dalam masyarakat. Mengapa? Karena perempuan pada masa meramu dan berburu itu menguasai produksi makanan utama di dalam komunitas dan juga menguasai yang namanya reproduksi. Jadi dua poin utama ini atau dua aspek utama ini yang oleh Engels katakan sebagai dua fase atau dua aspek yang menentukan perubahan sosial, yang perubahan atau perkembangan masyarakat manusia gitu. Nah, waktu itu jadi bisa dikatakan misalnya di beberapa literatur yang disampaikan oleh Evelyn Reed, pada masa meramu atau sebelum adanya kelas, perempuan itu sangat dominan di dalam masyarakat. Tetapi hal itu berubah drastis ketika munculnya masyarakat kelas. Ketika mulai masuk ke dalam masa perbudakan, ke agraris feodal, itu sudah mulai berubah. Jadi posisi perempuan mulai tersubordinasi. Jadi mulai tersingkirkan di dalam masyarakat, baik itu dalam pengambilan keputusan di dalam persoalan reproduksi, bahkan terkait tubuhnya sendiri, juga di ranah publik gitu. Dan itu terus berlanjut sampai pada fase kapitalisme. Walaupun ya mungkin di dalam setiap fase sejarah itu mekanisme subordinasi terhadap perempuan itu berbeda-beda gitu. Oke, jadi ternyata penindasan ini ada sejak zaman masyarakat mengenal kelas-kelas sosial. Ya benar. Nah, untuk itu bisakah dijelaskan, Nona Linda, bagaimana pandangan yang umum atau yang mainstream terhadap fenomena ini, baik di tingkat global maupun tingkat Indonesia? Kira-kira menurut pandangan mainstream, apa penyebab berlangsungnya penindasan terhadap perempuan? Jadi secara garis besar ya, kalau secara garis besar itu ada 4 sebenarnya alasan utama perumusan terkait dengan, maksudnya pandangan baik pandangan global maupun pandangan secara nasional memandang posisi supremasi perempuan. Yang pertama saya bisa katakan sebagai alasan biologis. Jadi atau determinisme biologis, menganggap bahwa penindasan perempuan itu karena takdir, karena kodrat alamiah. Jadi karena memang ada kecenderungan secara biologis perempuan berbeda dari laki-laki, sehingga membuat mereka menjadi
secara genetik tidak pantas atau tidak bisa menjadi seorang pemimpin gitu, dan secara takdir alamiah pula mereka menjadi lebih lemah gitu. Nah, dari situ kemudian muncul berbagai macam teori itu. Ada yang namanya teori sosiobiologi mengatakan bahwa manusia itu tujuan utamanya adalah pengalihan genetik. Pengalihan genetik itu kemudian akan menentukan karakteristik. Karakteristik itu juga akan menentukan superioritas ras tertentu atau kemudian superioritas gender tertentu. Nah, dari situ kemudian berkembang lagi ada yang namanya yang cukup terkenal, misalnya dari peneliti namanya Tiger and Fox biogrammer. Jadi mereka mengatakan bahwa ya karena laki-laki menghabiskan sebagian besar waktunya. Jadi peradaban manusia itu ditentukan sebelum masuk masa peradaban, ya. Di masa pra-peradaban ditentukan sebagian besar sejarah manusia itu ditentukan atau adalah masa berburu, dan berburu itu dilakukan oleh laki-laki. Maka laki-laki secara tidak terhindarkan itu lebih agresif. Karena dia lebih agresif, kemudian dia cocok menjadi pemimpin. Nah, ada juga yang misalnya mengatakan bahwa karena perempuan dalam satu waktu hanya bisa menghasilkan 1 indung telur, sedangkan laki-laki bisa menghasilkan 400, sehingga laki-laki yang tujuannya adalah bagaimana melakukan pembuahan sebanyak-banyaknya gitu. Dan perempuan karena hanya 1, dia jadi lebih menentukan kualitas atau yang lebih mengandalkan atau menitikberatkan kualitas sehingga lebih selektif. Nah, itu kemudian saya pikir pada masa feodal itu juga menjadi salah satu landasan mengapa para kaisar, sultan dan lain sebagainya punya banyak selir kan untuk pengalihan gen sebanyak-banyaknya, karena kaisar atau sultan atau raja kan dianggap sebagai gen unggul ya. Jadi pengalihannya itu harus dimaksimalkan. Itu salah satu dari alasan biologis. Terus yang kedua ada alasan kultural yang menganggap bahwa penindasan perempuan itu disebabkan oleh budaya patriarki. Nah, jadi alasan kultural, jadi jatuhnya menjadi ya sangat kulturalis karena alasan. Nah, itu juga kemudian dikritik tuh sama salah satu aktivis sosialis di Australia, Sandra Blatchford. Jadi dia mengatakan dalam sebuah karyanya Kemiskinan Teori Patriarki, The Poverty of Patriarchy Theory, dia menyebutkan bahwa sebenarnya teori patriarki ini tidak bisa menjelaskan secara menyeluruh asal-usul penindasan perempuan. Singkatnya karena dia tidak menggabungkan atau mengaitkan penindasan kelas atau kemudian ya subordinasinya di dalam penjelasan tentang patriarki itu. Jadi patriarki dianggap sebuah simplifikasi terhadap penindasan perempuan. Karena ya kalau misalnya kita berbicara tentang perempuan, salah satu elemen utama atau institusi utama dalam penindasan perempuan itu adalah berdasarkan teori patriarki itu adalah keluarga patriarkal. Keluarga patriarkal itu bisa dikatakan misalnya relevan ketika kita berbicara pada saat feodalisme gitu, ketika produksi dan reproduksi dilakukan di dalam rumah tangga dan dipimpin oleh satu patriark gitu. Tetapi ketika munculnya kapitalisme, sebenarnya fondasi keluarga patriarkal ini sudah hancur dan karena kegiatan produksi tidak dilakukan lagi di dalam rumah tangga, sudah mulai keluar ke ranah publik begitu. Jadi meskipun kapitalisme tidak menciptakan penindasan perempuan, tetapi dia memodifikasi. Jadi jadi itu bertransformasi menjadi bentuknya yang lebih baru. Nah, yang lain itu yang ketiga itu misalnya dari alasan individual. Jadi alasan individual itu yang mungkin bisa kita katakan banyak dianut yang patriarkal tadi tentang kulturalis itu juga banyak dianut oleh feminis liberal, dan yang ketiga ini juga bahwa individual, bahwa perempuan itu tidak maju karena memang mereka memilih untuk tidak maju. Makanya jadi ada alasan psikologis bahwa mereka tidak percaya diri dan mereka takut bersaing dan kemudian mereka punya kecenderungan yang pasif sehingga
meletakkan kesalahan pada individu-individu tertentu, termasuk meletakkan kesalahan itu pada individu laki-laki juga. Mengapa kamu ya semacam itu gitu. Itu kemudian bisa tercermin dari mungkin salah satu karya yang pernah Bung Nahar tahu, Lean In dari Sheryl Sandberg. Jadi dia CEO Facebook yang mengatakan bahwa ya perempuan itu harus take a seat at the table. Jadi harus mengambil keputusan gitu. Berani mengambil tampuk kepemimpinan, harus mengambil harus berani tampil, maju dan lain sebagainya. Secara individu gitu. Secara individu Ayo gitu. maju gitu. Ya. Dan yang terakhir itu ada alasan struktural yang kemudian banyak dirumuskan atau banyak dianut oleh para feminis Marxis yang menganggap bahwa penindasan perempuan itu disebabkan oleh sistem ekonomi politik yang masih berbasis pada kelas gitu. Jadi karena ada struktur produksi yang tidak setara, terus ada kepemilikan pembagian kerja yang berbasis gender yang tidak setara, dan kemudian ada kepemilikan alat produksi yang kemudian menyebabkan adanya si kaya dan si miskin itu. Nah, itu yang kemudian menurut yang terakhir ini bahwa itu menjadi alasan utama penindasan perempuan hingga saat ini. Jadi lebih cenderung menganalisa dari perspektif historical materialism. Begitu. Oke, dari segi sejarahnya begitu. Oke, tapi dari penjelasan Non Linda tadi memang lebih dominan penjelasan yang perspektifnya saya boleh bilang liberal ya. Yeah. Nah, mungkin saya lebih pengen ini dulu eksplorasi lebih dalam. Ketika tadi dikatakan bahwa akar penindasan perempuan itu budaya patriarki, nah itu penjelasan lebih lanjutnya bagaimana? Kenapa bisa dianggap budaya patriarki ini tercipta gitu? Jadi kalau misalnya kita berbicara kenapa budaya patriarki itu bisa tercipta, kita akan berbicara tentang asal-usul penindasan perempuan pada masa sebelum adanya kelas, begitu. Okay. Jadi bisa dikatakan bahwa misalnya ketika masa pra-peradaban yang saya katakan tadi, banyak literatur yang menyatakan bahwa memang ada suatu masa ketika perempuan sangat dominan karena dia menguasai produksi makanan utama dan juga reproduksi. Tetapi ketika berkembangnya pertanian pada saat berawal dari hortikultura, terus mulai dengan adanya pertanian dan kemudian pertanian menghasilkan surplus dan surplus itu dikuasai oleh laki-laki, maka perempuan mulai tersingkirkan. Jadi mulai tersingkirkan dan dijadikan hanya salah satu aset gitu yang dipertukarkan. Karena pada saat pertanian itu membutuhkan tenaga kerja yang banyak, maka yang bisa menghasilkan tenaga kerja yang banyak itu juga perempuan gitu. Yang dianggap sebagai satu aset. Sama dengan sapi yang juga bisa menghasilkan semakin banyak sapi-sapi kecil yang kemudian sangat berguna untuk membajak sawah dan lain sebagainya. Nah, itu mulai dipertukarkan. Sehingga pada saat itu ketika garis keturunan, karena pada saat masa pra-peradaban, garis keturunan itu berdasarkan matrilineal, jadi berdasarkan garis ibu. Karena masyarakat itu menganut promiskuitas sosial. Jadi apa itu maksudnya? Jadi kayak perempuan terus bisa berhubungan dengan laki-laki banyak gitu. Nah, dalam kondisi promiskuitas seperti itu, keturunan hanya mengenal siapa ibunya. Sehingga menjadi sangat masuk akal, maka garis keturunan ditarik berdasarkan garis ibu. Nah, ketika munculnya surplus, terus mulai munculnya kelas dan kemudian budaya patriarki, garis keturunan tidak lagi ditarik berdasarkan garis ibu. Jadi sudah mulai berdasarkan garis ayah, dan kemudian mulai muncul monogami, bahwa keluarga inti, bahwa harus jelas gitu siapa garis keturunannya gitu berdasarkan ayah. Mulai muncul monogami, terus mulai muncul yang namanya keluarga inti, terus dan mulai muncul negara juga di era itu gitu. Sehingga dari situlah landasan hierarki sosial itu mulai muncul begitu. Oke. Itu penjelasan terhadap budaya patriarki tadi. Iya. Oke. Nah, mumpung ada Non Linda di sini, saya ingin tahu sebetulnya kritik
Non Linda dan mungkin secara lebih umum feminis yang menggunakan perspektif struktural itu kritiknya apa saja? Mungkin garis besarnya dulu. Mungkin bisa disebutkan 3 kritik utama dari feminis Marxis terhadap feminis liberal itu apa? Jadi saya pikir ada beberapa kritik. Yang pertama terlalu menekankan pada hak individual. Oke, itu yang Jadi pertama. yang kedua mungkin hak individual, terus tidak memperhatikan tentang ketimpangan kelas, etnis dan lain sebagainya. Jadi kurang terlalu mengeneralisir gitu. Dan kurang, jadi sehingga akibatnya menganggap penindasan perempuan itu berdiri sendiri, patriarki itu seolah-olah berdiri sendiri dan tidak terhubung dengan opresi-opresi lainnya gitu. Dan yang ketiga mungkin terkait dengan kurangnya perhatian terhadap mekanisme pasar. Jadi menganggap bahwa mekanisme pasar dan kemudian mekanisme kapitalisme itu sebagai sesuatu yang netral begitu. Oke, mungkin kita akan eksplor yang pertama. Terlalu menitikberatkan pada aspek individu. Penjelasannya seperti apa? Jadi kalau itu kan sebenarnya gerakan feminisme muncul itu kan dari tradisi liberal barat ya, yang menekankan bahwa ya menentang para tuan-tuan feodal yang kemudian ketika kebangkitan borjuasi yang menginginkan tentang adanya kebebasan untuk melakukan pertukaran dalam perdagangan. Dan dari situ juga akhirnya muncul yang namanya feminisme, gerakan feminisme pertama gitu, yang dari ada Mary Wollstonecraft dengan karyanya The Vindication of the Right of Woman yang menekankan bahwa perempuan juga harus punya hak yang sama untuk mengakses pendidikan. Terus berkembang lagi ada John Stuart Mill dan istrinya Taylor Mill. Ya, John Stuart Mill sama Taylor Mill yang mulai mengembangkan tentang isu kebebasan perempuan di ranah politik, dan berkembang Simone de Beauvoir yang sebagai fase feminis liberal modern itu juga terkait ya masih menitik beratkan pada hak-hak individu perempuan. Nah, hak-hak individu ini didasarkan pada menganggap bahwa perempuan atau semua individu itu merupakan subjek yang universal, menganut hak universal. Hak universal ya hak untuk bisa mempunyai akses dan kesempatan yang sama dan lain sebagainya, akses pendidikan terus punya hak atas tubuhnya sendiri, hak untuk dipilih dan memilih. Jadi menitik beratkan pada saat itu, pada poin itu. Tetapi yang mereka luput adalah bagaimana melihat bahwa tidak semua perempuan bisa mempunyai kesempatan dan akses yang sama terhadap misalnya pendidikan dan lain sebagainya itu. Oke, berarti itu juga nanti langsung nyambung yang kedua nih Mbak, dengan pendekatan feminis liberal ini mengabaikan aspek kelas, ras dan etnis dan lain sebagainya. Mungkin bisa diberikan ilustrasinya Mbak? Ya, jadi misalnya kita contoh sederhananya, karena penelitian saya dilakukan di Papua, kita bisa melihat misalnya ketika perempuan Papua mengalami ya ketika misalnya ada industrialisasi terus ada korporasi masuk ke Papua, kebanyakan perempuan Papua yang misalnya tidak berasal dari marga utama biasanya akan tersingkirkan gitu. Tersingkirkan dalam arti mungkin ketika ada ganti rugi dan lain sebagainya mereka tidak akan mendapatkan, dan ketika berbicara tentang pengambilan keputusan mereka juga tidak akan dilibatkan. Nah, di sisi lain ada nih hak adat atau kemudian hak komunal atas tanah ini mulai diprivatisasi nih atau dilegalisasi menjadi hak individual, menjadi individual property. Nah, mereka mulai kehilangan akses untuk bisa kehilangan akses terhadap produksi subsistensi. Biasanya mereka pangkur sagu dan lain sebagainya. Tetapi ketika itu diambil, mereka kehilangan semuanya, kehilangan produksi subsistensi. Jadi landasan bagi mereka untuk bisa bertahan hidup secara subsisten itu hilang. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka harus menjual tenaga kerjanya dengan harga yang sangat murah sekali.
Jadi dari hasil penelitian saya di Papua misalnya menunjukkan bahwa sebagian besar perempuan itu menempati posisi sebagai pekerja informal. Jadi misalnya informal dalam arti bahkan pekerja borongan gitu, yang di piece rate gitu ya, workers yang kemudian dibayar berdasarkan hasil yang dia kerjakan. Itu sebagian besar diisi oleh perempuan. Dan ketika di perusahaan-perusahaan, ketika mereka misalnya merekrut tenaga kerja, mereka hanya merekrut tenaga kerja laki-laki dari suatu komunitas yang mereka ambil alih tanahnya. Jadi perempuan itu tidak itu sudah bisa menunjukkan bahwa ini sama-sama perempuan. Terus di sisi lain misalnya kita melihat contoh sederhananya misalnya anaknya Hairil Tanjung misalnya. Ya, perempuan, dia sama-sama perempuan, tetapi dia punya akses pendidikan, dia punya akses modal yang besar dan lain sebagainya. Dia punya privilege yang berbeda. Dia punya privilege yang berbeda. Nah, ini dua hal yang berbeda ini mereka sama-sama perempuan gitu, tetapi mereka berasal dari kelas yang berbeda dan penindasan mereka juga berbeda. Tidak jarang juga misalnya kita melihat banyak kawan-kawan pekerja imigran perempuan di luar negeri yang kemudian disiksa oleh yang saya pikir yang sedang viral juga yang master chef di Malaysia yang menyiksa pekerja imigran perempuan Indonesia yang sampai meninggal, disiksa dan yang dengan sangat tidak manusia, pelakunya perempuan gitu. Itu tidak jarang. Mereka sama-sama perempuan, tetapi mereka dari kelas yang berbeda, punya pilihan atau punya kesempatan yang berbeda untuk memilih gitu. Sehingga ketika mengabaikan kelas, saya pikir itu juga bukan suatu hal yang cukup bijak untuk dilakukan begitu. Itu yang kedua ya, mengabaikan aspek kelas dan aspek-aspek lain. Lalu yang ketiga yang tadi terlalu berfokus pada hak universal seperti yang ketiga kayaknya menganggap bahwa mekanisme pasar sebagai tidak sebagai netral. Sebagai kapitalisme adalah aktor yang netral gitu. Mungkin bisa diberikan ilustrasinya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kebanyakan kan kalau kita bisa melihat beberapa seperti yang saya sebutkan tadi lean in bahwa perempuan harus maju terus ambil kepemimpinan, itu kan menganggap bahwa pasar ini sebenarnya sangat netral dan keterlibatan orang-orang atau keterlibatan individu ke dalam pasar itu adalah bersifat sukarela. Kamu boleh masuk ke pasar dengan sebagai individu dan kamu bebas bersaing di situ gitu. Jadi semuanya jadi pasar itu seolah-olah tidak ada invisible hand di belakangnya yang menentukan bagaimana mekanisme pasar itu berjalan. Itu semua ditentukan oleh individu-individu yang terlibat di dalamnya dan bersaing bersama, yang bersifat sangat kompetitif di dalam. Padahal kita tahu bahwa pasar ini sama sekali bukan suatu mekanisme yang netral. Karena pasar itu, kapitalisme itu berdiri di atas landasan ketimpangan, gitu. Tidak mungkin kalau tidak ada ketimpangan, maka tidak mungkin ada penghisapan nilai lebih. Kalau tidak ada penghisapan nilai lebih, kapitalisme itu tidak bisa berjalan dan mekanisme pasar tidak bisa berjalan. Sehingga bisa dikatakan bahwa memang landasan misalnya kelas itu sudah ada sebelum kapitalisme, tetapi kapitalisme dengan hukumnya itu perfecting segala bentuk penindasan di bawahnya. Kelas, terus di bawahnya ada intertwinement dengan ras, etnis, dan lain sebagainya itu. Jadi sistem pasar ini semakin menyempurnakan ya penindasan yang terjadi, yang dialami terutama oleh perempuan. Ya, dan apalagi sekarang kan misalnya banyak feminisme liberal kemudian mengkampanyekan tentang di kantor atau di mana harus mulai merangkul yang namanya ide pluralisme begitu. Yang bahwa ya semua harus dirangkul dari segala etnis, ras dan lain sebagainya. Nah, akhirnya terjebak pada yang namanya politik identitas gitu. Jadi menganggap bahwa ya persoalan seolah-olah kayak persoalan ras lah, persoalan gender itu ya tergantung dari kesadaran masing-masing gitu. Jadi ketika ada pluralisme, kesadaran bisa berubah, maka
dunia akan menjadi lebih baik. Jadi menyalahkan individu-individu atas kembali lagi ke penindasan itu, seperti itu. Oke, jadi saya jadi tahu nih macam-macam kritik dan juga pandangan terhadap penindasan perempuan. Nah, tapi yang belum kita eksplor dari obrolan kita justru dari penjelasan dari perspektif struktural Marxisnya ini. Nah, mungkin bisa dijelaskan ke kawan-kawan pendengar Histomat ya. Kira-kira penjelasan penindasan perempuan, feminisme struktural terhadap penindasan perempuan di Indonesia itu seperti apa? Jadi kalau apa yang menjadi ciri khas dari, saya pikir yang dari struktural ini adalah mereka menggabungkan antara analisis seksisme, analisis tentang subordinasi perempuan dengan metode materialisme historis gitu. Jadi dari gabungan atau dari analisa seksisme dari metode materialisme historis sehingga bisa dirumuskan bahwa ternyata perempuan itu tidak serta-merta itu tersingkirkan sejak di dalam sejarah peradaban manusia gitu. Ada masa ketika perempuan ada di posisi yang sangat dominan seperti yang kita katakan tadi. Nah, disitulah kemudian bisa terbantahkan bahwa segala bentuk takdir yang saya pikir yang juga sangat relevan di masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa perempuan itu takdir, bahwa ya ketika ada suami yang mengkhianati istrinya dianggap biasalah laki-laki dimaafkan saja, atau kemudian bahwa ya salah kamu sih kenapa nggak becus ngurus suami, dan seolah-olah pekerjaan rumah tangga itu merupakan pekerjaan khusus istri, jadi gender based kerja-kerja yang berdasarkan basis gender ini. Nah, itu saya pikir menjadi relevan. Dari situ, dari pendekatan saya pikir materialisme historis bisa dilihat bahwa penindasan perempuan itu muncul ketika adanya hubungan produksi yang berbasis pada kelas gitu. Oke, itu kapan dimulai di Indonesia? Kalau di Indonesia itu sebenarnya saya pikir belum ada satu literatur yang kemudian menjelaskan atau secara ilmiah meneliti tentang kira-kira kapan di Indonesia. Tetapi saya pikir ada beberapa literatur misalnya misalnya dari Pramudia Anantatur di Gadis Pantai, dan kemudian di dalam bukunya Panggil Aku Kartini saja bisa menggambarkan secara jelas bagaimana gadis pantai itu tokoh gadis pantai itu kemudian dengan tidak ada pilihan harus menikah dengan tuannya, terus dijadikan alat untuk melahirkan, dan kemudian ditinggalkan. Dan kemudian dipanggil Aku Kartini saja, dalam salah satu surat Kartini juga, Kartini menjadi sangat iri ketika melihat, ketika dia keluar melihat ada perempuan petani dan laki-laki petani sama-sama bekerja di ladang. Yang menurut dia begitu bahagia dan begitu bebasnya gitu. Yang pada saat itu dia harus dipingit di dalam rumah gitu, karena yang namanya dia dari priai tidak boleh terlalu atau tidak boleh banyak menampakkan muka di dalam masyarakat begitu. Nah, itu sudah maksud saya sebelum pada masa feodal di Indonesia itu sudah bisa terlihat gitu, tergambarkan dari dua sisi. Yang satu dari sisi gadis pantai yang dari kelas bawah dan dari pandangan atau sudut pandang Kartini dari perempuan kelas atas gitu. Nah, tetapi kondisi ini sedikit berubah ketika adanya organisasi perempuan yang dari istri sedar terus menjadi Gerwani gitu. Nah, dari Gerwani ini perempuan itu mulai diorganisir dan kemudian dianggap diorganisir dan mulai diberikan kesadaran tentang hak pendidikan, terus bagaimana bahkan dari hal-hal kecil, pengasuhan bersama, terus kemudian hak kemerdekaan, menolak poligami yang sempat membuat Gerwani dan Soekarno pada saat itu sedikit bersih tegang karena Soekarno kan doyan poligami ya. Nah, terus kondisi agak berubah setelah adanya Gerwani. Jadi mulai perempuan Indonesia itu mulai muncul kesadaran-kesadaran tentang kesetaraan, mulai berani untuk
berpikir tentang negara, tidak hanya untuk dirinya sendiri atau untuk rumah tangga, hanya berkutat antara anak dan suami. Tetapi sayang sekali setelah Orde Baru, Gerwani itu hancur. Jadi Orde Baru menggiring gerakan perempuan itu menjadi semacam ibuisme. Jadi yang diperbolehkan hanya ya pada saat itu organisasi yang legal itu kan hanya PKK, terus Dharma Wanita. Ya perempuan itu ya organisasi istri gitu ya. Jadi ya perempuan yang harus kembali kepada rumah tangga, kerja pengasuhan, dan kemudian kalau misalnya mulai tuh dikampanyekan tentang perempuan adalah ibu adalah tiang penopang negara. Ya berarti secara implisit bahwa ketika negara hancur itu gara-gara perempuan gitu ya, tiang penopang negara. Nah itu mulai dihancurkan pasca Soeharto naik ya? Iya, pasca Orde Baru. Nah, saya pikir karena ada sejarah Orde Baru inilah yang membuat sebenarnya gerakan perempuan di Indonesia saat ini tidak begitu signifikan ya berkembangnya. Jadi masih sangat bergantung pada pandangan internasional. Jadi pandangan internasional, dan sayangnya pandangan internasional itu juga banyak didominasi oleh feminisme liberal. Jadi sudah mulai meninggalkan akar penindasan utamanya, yaitu analisis kelas di situ. Oke, jadi jika kita lihat ke belakang, ternyata sebetulnya di Indonesia sejarah perempuan ini juga ada gitu ya. Jadi ada. Dan perempuan juga pernah punya gerakannya yang itu mungkin bisa dibilang cukup signifikan lah. Iya, bahkan beberapa anggota Gerwani pernah ada yang kemudian dikirim untuk sekolah ke luar negeri di Soviet pada saat itu, dan ke Belanda dan lain sebagainya. Jadi memang sangat besar gitu. Benar. Nah, ketika terjadi penghancuran, penindasan gerakan perempuan, sehingga perempuan yang tadi ya memang di banyak negara itu sudah kondisinya atau posisinya tersubordinasi, lalu di negeri ini tambah ada sejarah Orde Baru. Ini pertanyaan saya buat Nong Linda, ini kira-kira apa yang perlu dilakukan oleh kita semua, nggak hanya perempuan mungkin? Ya, saya pikir yang perlu dilakukan adalah mengembalikan sejarah perempuan gitu. Jadi karena perempuan pernah mengalami kekalahan sejarah pada masa ketika yang pra-peradaban terus menuju masyarakat kelas, pernah mengalami yang namanya ya kekalahan sejarah, dan itu khusus dalam konteks Indonesia semakin diperparah dengan Orde Baru. Maka saya pikir perlu mulai dikampanyekan bahwa perempuan punya sejarah. Perempuan punya sejarah, maka kita perlu merebut kembali sejarah kita itu, sejarah kemenangan perempuan. Bukan berarti kemudian perempuan menuntut untuk menjadi lebih tinggi posisinya, tidak. Tapi kemudian kita, karena sekarang perempuan bergerak dari kekalahan sejarah yang berbeda, maka perlu didorong untuk disetarakan kembali gitu, posisinya setara. Karena perkembangan masyarakat itu membutuhkan perkembangan tenaga produktif. Tenaga produktif itu salah satunya adalah tenaga kerja. Dan itu hanya bisa dilakukan atau dimaksimalkan ketika tenaga kerjanya itu bisa bergerak bersama-sama secara setara dan seimbang gitu. Dan sekarang saja misalnya ketika perkembangan manusia atau perkembangan sosial itu bisa sampai sebegitunya gitu dengan teknologi AI dan lain sebagainya, bayangkan ketika setara bagaimana coba perkembangannya. Ketika misalnya alat produksi dikuasai secara bersama dan kemudian posisi perempuan dan laki-laki bisa setara, itu bagaimana dahsyat lagi perkembangannya. Nah, itu jadi ketika kita berbicara tentang perubahan masyarakat, itu hanya bisa dilakukan ketika tenaga kerjanya memang bisa setara dan sama-sama begitu. Dan kemudian mulai harus ketika berbicara tentang mengembalikan sejarah perempuan, maka berbicara juga mengembalikan sejarah penindasan perempuan
dan mengaitkannya dengan analisis kelas. Oke. Ya, karena itu sangat terkait erat. Jadi penindasan perempuan itu tidak bisa dilepaskan dari sejarah ketimpangan kelas gitu. Jadi saya pikir itu juga mulai perlu dilakukan di dalam aliansi-aliansi atau kemudian organisasi-organisasi atau dalam pembangunan gerakan perempuan. Selain itu, saya pikir juga secara taktis perlu mulai mengkampanyekan tentang politisasi terhadap kerja-kerja reproduktif gitu. Misalnya kerja reproduktif ini kan selama ini selalu gender based, selalu didasarkan pada gender perempuan. Yeah. Maka saya pikir itu mulai harus dipolitisasi bahwa itu pekerja pengasuhan, misalnya kerja-kerja domestik dan lain sebagainya itu tidak selalu harus dilakukan oleh perempuan, dan kalaupun dilakukan itu harus mempunyai nilai yang setara gitu, nilai yang sama dengan kerja produktif karena dia sama-sama menopang masyarakat, kerja-kerja yang sama-sama menopang atau berkontribusi terhadap masyarakat begitu. Oke, baik, terima kasih Nurlinda. Semoga ini juga bisa jadi masukan ya buat gerakan, nggak cuman gerakan perempuan tapi secara lebih umum gitu. Karena kalau dari penjelasan Nurlinda tadi memang ketika masyarakat ingin maju yang harus memajukan itu ya keduanya gitu, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi nggak cuman, jadi untuk menyetarakan posisi perempuan ini bukan cuman tanggung jawab perempuan lah, kira-kira begitu ya. Oke, terima kasih Nurlinda sudah hadir di Histomat. Mungkin kita bisa lagi ketemu di episode selanjutnya. Oke, baik kawan-kawan Histomat, terima kasih sudah menyimak episode ini bersama Nurlinda. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya.